Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Inovasi Lembaga Pendidikan Islam yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan, yaitu melaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapatkan barokah, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti fil yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Bapak dosen yang saya hormati, nama saya Abdul Hasib, kelas A32, akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu tentang ujian akhir semester, yang mana materi yang saya tampilkan dari beberapa mata kuliah yang Bapak berikan kepada kami, yaitu mengambil salah satu judul, yaitu tentang inovasi penjaminan mutu madrasah. Sebelum memasuki materi inti pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit profil dari madrasah tempat saya mengabdi, yaitu madrasah tempat saya mengabdi yaitu Madrasah Ibtidaiyah Babu Salam, yaitu beralamatkan di Jalan Raya Segedung, RT 5 RW 2, Dusun Keranji, Desa Perut Bugis, Kecamatan Segedung, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Madrasah ini berdiri yaitu sejak tahun 2000 dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, yaitu tahun 2004. Setelah mendapatkan izin, madrasah ini menerima siswa baru, yaitu pada awalnya yaitu sekitar 10 orang. Namun setelah itu semakin meningkat dengan adanya kebutuhan masyarakat tentang madrasah dan juga jarak tempuh dari madrasah dan sekolah dasar terdekat ini sekitar 2 kilo. Maka dari itu antusias masyarakat sekitar desa kami banyak sekali yang termotivasi untuk mendaftarkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah tempat saya mengabdi. Madrasah Ibtidaiyah Babu Salam ini yaitu di bawah naungan Yayasan Babu Salam, yang mana di Yayasan Babu Salam itu jabatan saya yaitu sebagai sekretaris yayasan. Sedangkan di Madrasah Ibtidaiyah saya menjabat sebagai koordinator madrasah. Kalau di Madrasah Ibtidaiyah tidak ada waka kurikulum, namun yang ada adalah koordinator madrasah. Tempat saya mengabdi di madrasah ini, status saya yaitu sebagai guru honorer yang sampai saat ini, yang mana kalau saya melihat dari awal madrasah ini dirintis, yaitu dari madrasah Ibtidaiyah yang belum sampai terakreditasi, namun pada akhirnya mendapatkan akreditasi dengan peringkat B. Pada waktu itu tahun 2014 kami pihak madrasah mengajukan permohonan bantuan program percepatan akreditasi yang dilaksanakan oleh MDC atau
Madrasah Development Center di Kalimantan Barat. Alhamdulillah pada waktu itu kami mendapatkan bantuan yaitu percepatan akreditasi yang 8 standar dengan jumlah dana sekitar 112 juta. Nah, setelah mendapatkan bantuan itu kami mengelola bantuan tersebut dengan baik, dengan pengawalan, dengan monitoring yang cukup ketat dari pihak MDC, yaitu kerjasama kemitraan Indonesia, Kementerian Agama dengan Australia, sehingga pada puncaknya alhamdulillah madrasah kami dapat melaksanakan akreditasi dengan predikat B, yang sampai saat ini dengan melalui perpanjangan dari Kementerian Agama, sehingga madrasah kami tetap memperoleh akreditasi B. Adapun jumlah siswa di madrasah ini untuk saat ini yaitu mencapai 76 orang, karena tergantung dari jumlah penduduk yang ada di sekitar desa kita juga. Apabila jumlah penduduknya ramai, maka jumlah anak-anak yang masuk ke madrasah ini cukup ramai. Dan di bawahnya MI ini, Madrasah Ibtidaiyah, kami juga membuka lembaga setingkat TK, yaitu PAUD, ya. Dengan adanya program PAUD ini suatu saat akan menunjang, yaitu menambah jumlah siswanya dari lulusan PAUD itu diharapkan untuk bisa masuk ke Madrasah Ibtidaiyah. Itu harapan kami. Berikutnya untuk jumlah guru di madrasah ini yaitu sekitar 12 guru termasuk dengan operatornya, dan di situ ada juga yang menangani bidang keuangan, ya. Ada juga menangani di bidang operator, yaitu operator emis dan simpatika, dengan aplikasi keuangan yaitu namanya Erkam. Maka dengan adanya aplikasi yang diberikan oleh Kementerian Agama sampai saat ini alhamdulillah terlaksana dengan baik. Bapak dosen yang saya hormati, materi yang akan saya bahas yaitu tentang inovasi penjaminan mutu madrasah. Apa sih inovasi? Penemuan, ya. Penemuan itu dimaksud dengan inovasi namanya. Penjaminan mutu madrasah dalam rangka untuk meningkatkan mutu madrasah. Bagaimana supaya madrasah itu berkembang mutunya, ada nilai yang bisa dijual, yaitu dengan adanya peningkatan mutu. Salah satunya adalah melalui percepatan akreditasi, yang mana apabila madrasah tidak terakreditasi maka tidak akan bisa mengeluarkan ijazahnya, menerbitkan ijazah dari madrasah tersebut. Maka dengan demikian madrasah harus diakreditasi. Salah satunya bentuk dari penjaminan mutu adalah melalui akreditasi madrasah. Pengertian madrasah sebagai lembaga Islam formal. Nah, madrasah ini di sini adalah bahasa Arab, yaitu tempatnya orang belajar. Maka madrasah ini ada juga madrasah formal dan madrasah non formal. Madrasah formal yaitu seperti Madrasah Ibtidaiyah, di bawahnya Madrasah Ibtidaiyah ada Raudhatul Atfal, ada juga Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Ada juga Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, lingkup madrasah ini melalui di bawah naungan Kementerian Agama adalah salah satu madrasah formal, dan juga sebagai salah satu madrasah formal artinya ijazahnya sudah diakui setara dengan SMP. Kalau yang MI setara dengan SD, kalau yang SMA itu setara dengan, kalau MA setara dengan SMA. Maka dengan itu peserta didik kita dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan madrasah adalah sebuah lembaga yang mempunyai kurikulum yang lebih banyak keagamaan, karena di situ ada
mata pelajaran keagamaan PAI, yaitu dipecah lagi menjadi Quran hadis, ada akidah akhlak, fikih, ada SKI, dan juga ada bahasa Arab. Maka dari itu mata pelajaran yang ada di madrasah ini sangat kompleks. Nah, dari itu kita harus mengoptimalkan semua mata pelajaran ini diberikan kepada guru yang kompeten di bidangnya. Yang kedua yaitu pentingnya penjaminan mutu di dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan. Seperti saya sampaikan tadi awal bahwa penjaminan mutu itu sangat penting karena untuk menunjang kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. Karena terus terang, apabila masyarakat menilai madrasah belum terakreditasi, itu penjaminan mutunya, layanan pendidikannya itu kurang baik menurut masyarakat. Artinya partisipasi masyarakatnya berkurang karena melihat daya jual madrasah tersebut saat penerimaan siswa baru itu melihat dulu akreditasinya. Maka dari itu sangat penting sekali akreditasi sebagai salah satu penjamin mutu dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Yang ketiga yaitu tantangan umum dalam pelaksanaan mutu madrasah. Maka dalam materi ini akan saya jelaskan tentang tantangan umum. Ada beberapa tantangan umum dalam pelaksanaan mutu madrasah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan peningkatan mutu madrasah itu tentunya ada beberapa tantangan. Karena saya sendiri mengalami saat itu, yaitu pertama adalah sumber daya manusianya. Yang kedua adalah tata kelola keuangannya. Ya, karena dengan dana yang minim harus mencukupi 8 standar. Contohnya bantuan yang kami terima dengan nilai 100 juta, tapi 8 standar harus dipenuhi, maka kami kewalahan sehingga kami melaksanakan kerjasama dengan pihak komite, pihak yayasan, dan juga donatur terdekat termasuk wali murid. Alhamdulillah pada saat itu banyak yang membantu sehingga dana yang terima dari pemerintah itu ada dana tambahan dari masyarakat setempat, dan juga ada dari pemerintah daerah setempat, yaitu adanya bantuan berupa rehab lokal setelah kami melaksanakan akreditasi. Kami ajukan melalui program yayasan yaitu dana hibah. Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dana tersebut. Selanjutnya konsep penjaminan mutu. Yang pertama adalah definisi arti dari penjaminan mutu. Yang kedua, tujuannya adalah memastikan standar mutu tercapai dan berkelanjutan. Jadi tujuan daripada penjamin mutu itu memastikan standar mutu itu dan bisa tercapai dan berkelanjutan. Maka apa yang kita peroleh saat akreditasi itu harus dipertahankan. Artinya seperti itu. Harus dipertahankan supaya berkelanjutan dengan lebih baik. Artinya pada saat akreditasi kita mendapatkan predikat B, maka kita harus pertahankan saat akreditasi berikutnya, jangan sampai menurun dari predikat B. Kalau bisa dinaikkan ke predikat A, jangan sampai menurun lagi menjadi tidak terakreditasi atau TT. Berikutnya adalah komponen utama, ada input, proses, dan output. Ya, itu sebuah siklus dalam sebuah organisasi. Pertama itu bagaimana inputnya, bagaimana saat awal kita untuk melaksanakan proses akreditasi, yaitu setelah itu proses dilaksanakan oleh pertama membentuk tim dulu, tim pengembangan mutu, ya TPM itu inputnya. Setelah itu proses adanya pembagian tugas masing-masing dari tim tersebut. Setelah itu outputnya, hasil dari kerja keras dari tim itu akan memperoleh nilai. Nah, di nilai itulah nanti akan mendapatkan predikat apakah nilai A, B, atau C. Selanjutnya adalah kerangka penjaminan mutu madrasah. Pertama yaitu ada internal quality, ya, yaitu evaluasi diri.
supervisi dan monitoring. Maka sebelum melaksanakan akreditasi madrasah, ada tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak madrasah, yaitu EDS, evaluasi diri madrasah. Kita mengevaluasi dari 8 standar itu. Pertama, standar isi, apakah madrasah ini mempunyai kurikulum yang memadai, yang bagus, sesuai dengan perkembangan yang ada. Apakah madrasah mempunyai sarana yang cukup memadai untuk dijadikan salah satu penunjang akreditasi, dan juga keuangannya itu perlu dievaluasi diri. Dari nilai evaluasi itu, dengan nilai evaluasi yang rendah, setelah itu hasilnya kita akan meningkatkan kinerja dari hasil evaluasi tersebut. Maka setelah itu dilakukan supervisi oleh pengawas Kementerian Agama setempat. Diadakan supervisi, baik itu supervisi akademik maupun supervisi pembelajaran. Dan juga diadakan kegiatan monitoring. Selama kegiatan itu, proses akreditasi selalu dimonitor oleh pihak pengawas madrasah. Selanjutnya ada istilah external quality. Jadi internal quality, yang kedua adalah external quality. Artinya akreditasi itu diberikan atau dilaksanakan oleh BAN SM, Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Itu baik dari Kemenak maupun ISO. Selanjutnya, peran pengawas dan kepala madrasah. Nah, di sini peran pengawas dan kepala madrasah sangat penting. Mengapa demikian? Karena peran pengawas selalu mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan suksesnya akreditasi tersebut, dan kepala madrasah salah satu manajer sebagai salah satu tokoh sentral di madrasah. Itu komandonya adalah kepala madrasah. Bagaimana kepala madrasah ini memberikan supervisi, inovasi dan sebagainya untuk meningkatkan kinerja madrasah tersebut. Maka tupoksi kepala madrasah sebagai supervisor, sebagai manajerial, sebagai wirausaha, nah itu tugas kepala madrasah. Selanjutnya, inovasi dalam penjaminan mutu, yaitu adanya penggunaan digitalisasi. Ada inovasi-inovasi baru dalam penjaminan mutu, yaitu adanya penggunaan digitalisasi, yaitu ada aplikasi yang namanya e-rapor, ada e-monitoring, yaitu EMIS, ya. Maka dalam penjaminan mutu itu ada inovasi-inovasi berkaitan dengan aplikasi, yaitu namanya EMIS, ya, yaitu adanya e-rapor. Rapornya berbentuk digital atau RDM, rapor digital madrasah. Itu salah satu inovasi-inovasi yang dikembangkan. Selanjutnya ada peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan daring. Peningkatan kompetensi guru yaitu adanya suatu upaya dari pihak madrasah untuk melakukan kegiatan latihan. Itu tata cara membuat RPP, tata cara memberikan penilaian, itu harus dikembangkan melalui kompetensi guru melalui pelatihan. Di sini diikutsertakan melalui BIMTEK dan juga dilakukan oleh pihak madrasah, dilaksanakan oleh pihak antar kecamatan atau KKG atau KKM atau kegiatan MGMP. Selanjutnya ada kolaborasi dengan stakeholder. Nah, dalam inovasi dalam penjaminan mutu itu tidak terlepas dari kolaborasi, kerjasama antara stakeholder, yaitu komite, alumni, dan masyarakat setempat. Itu harus, karena ketika komponen ini bisa kita kerjasama dengan baik, kolaborasi dengan baik, maka insya Allah madrasah penjamin mutunya akan lebih bagus. Selanjutnya, contoh inovasi praktis. Nah, seperti apa inovasi praktis itu? Yaitu yang pertama adalah implementasi sistem informasi penjaminan mutu, ada SPM, ya, disebut dengan SIPM, implementasi sistem informasi penjaminan mutu.
Yang kedua yaitu ada madrasah berbasis mutu atau MBM. Yaitu ya, contoh inovasi yang sangat praktis. Yang ketiga yaitu adanya program madrasah reform yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dalam madrasah reform ini biasanya yaitu di madrasah itu diberikan pelatihan, diberikan aplikasi dan diberikan kepada pihak madrasah untuk dibuat atau diisi, kadang berupa instrumen, kadang juga berupa aplikasi tentang keuangan. Aplikasi keuangan yaitu disebut dengan Erkam. Selanjutnya, apa strategi implementasi inovasi? Dalam pengembangan madrasah berinovasi tentunya harus punya strategi yang bagus. Yaitu pertama, harus ada kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Itu kuncinya. Pertama adalah pemimpin yang visioner, punya kemauan, punya pandangan ke depan, bagaimana upaya untuk memajukan madrasah. Itu kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Partisipatif di sini harus ada keterlibatan tadi beberapa komponen stakeholder, yaitu yayasan, komite, dan pihak alumni dan pihak pemerintah setempat atau masyarakat. Nah, itu disebut dengan partisipatif. Dan visioner ini mengacu kepada madrasah, dan pengurus-pengurus madrasah yang harus punya pemikiran yang visioner. Bagaimana supaya madrasah selalu berkembang dengan lebih baik. Selanjutnya ada siklus penjaminan mutu. Pertama yaitu ada plan, ada perencanaan. Dan setelah itu ada cek atau proses dilaksanakan dengan baik, dan ada action, yaitu yang paling penting. Setelah direncanakan, dilaksanakan, itu namanya action. Nah, setelah itu ada evaluasi. Setelah action, hasilnya apa, baru dievaluasi. Itu strateginya. Selanjutnya ada beberapa kendala dan solusi. Ada beberapa kendala dan solusi. Setiap melaksanakan sesuatu program tentunya ada beberapa kendala. Tidak akan terlepas dari kendala. Yang kendala pertama adalah sumber daya manusia yang terbatas. Terus terang di madrasah yang kami pimpin ini, Bapak dosen yang saya hormati, SDM kami sangat terbatas. Mulai dari SDM guru, SDM operator, dan juga tenaga atau pengurus-pengurus yayasan maupun komite. Maka karena SDM-nya menurun, SDM-nya berkurang, tentunya kami harus berinovasi. Kami harus meningkatkan kompetensi mereka. Alhamdulillah ada beberapa guru yang sudah melaksanakan melanjutkan studinya. Ada yang awalnya masuk sebagai guru, terdaftar sebagai guru belum sarjana. Alhamdulillah setelah itu sambil kuliah, sambil mengajar, alhamdulillah sudah ada yang sudah sarjana. Yang berikutnya selain SDM terbatas yaitu resistensi perubahan. Resistensi perubahan. Apa artinya? Setiap kita berinovasi untuk memajukan suatu lembaga, tentunya di situ ada resisten. Ada masyarakat yang belum mampu, belum mau untuk diadakan suatu perubahan. Maka dari itu perlu kita berikan motivasi supaya mereka ini juga ikut berpartisipasi, supaya mereka merubah mindsetnya, supaya mereka lebih terbuka untuk beradaptasi dengan kemajuan madrasah. Ada juga kendala berupa dananya minim. Seterang ini Bapak dosen yang saya hormati, dana yang minim. Dana ini adalah ruh untuk pengelolaan sebuah lembaga. Bayangkan dari jumlah yang siswa yang 76, bisa dibayangkan tingkat madrasah ibtidaiyah jumlahnya berapa, lalu dibagi dengan guru yang ada. Tentunya pendapatan per bulannya masing-masing guru rata-rata hanya 350. Tuh, dana yang minim. Belum lagi sumber-sumber yang lain. Belum lagi pengelolaan
alokasi sub bidang yang harus dipenuhi. Artinya dengan dana operasional yang diterima tidak mungkin mencukupi 8 standar itu. Rata-rata hampir 100% dana itu digunakan untuk honor guru. Maka dari itu pihak madrasah melalui komite setiap mengadakan acara akhir tahun, haflah akhir sana, kami pihak madrasah selalu memberikan informasi, mengadakan rapat besar supaya memberikan sumbangan kepada pihak madrasah untuk acara pelepasan siswa. Dengan dana yang minim ini kami cukup optimis, walaupun dana yang minim kami cukup optimis, kami punya modal SDM seadanya, bagaimana supaya madrasah yang kami pimpin ini, kita kelola ini, tempat saya mengabdi, supaya lebih baik, supaya selalu berinovasi dalam meningkatkan mutu madrasah. Nah, solusinya setelah kita melihat dari beberapa kendala, tentunya ada beberapa solusi. Solusinya adalah diantaranya harus ada pelatihan yang berkelanjutan. Harus ada pelatihan yang berkelanjutan. Harus ada pendampingan. Harus ada manajemen partisipatif. Artinya apa? Setiap kita melaksanakan pelatihan yang berkelanjutan itu tentunya harus mencari orang-orang yang kualitasnya bagus untuk bisa mendidik, untuk bisa memberikan ilmu yang baik. Supaya apa? Supaya SDM kami yang kami kelola lebih baik dan lebih meningkat. Nah, setelah itu perlu pendampingan, mentor, harus ada mentor. Ya, dalam hal ini tentunya ada dari pihak Kementerian Agama, bagaimana supaya madrasah ini lebih bagus, itu selalu dimonitoring. Bahkan di kami, madrasah kami setiap 3 bulan sekali, kadang tiap 1 bulan sekali dimonitor oleh Kementerian Agama. Baik itu dimonitor tentang pembelajaran dan sebagainya. Ada manajemen yang partisipatif. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat? Tentunya dari pihak madrasah ini harus memberikan layanan yang baik agar masyarakatnya juga tertarik dengan program kami, kedisiplinan terutama, mulai dari awal masuk belajar sampai pelaksanaan pembelajaran sampai pulang dari madrasah itu tentunya harus tertata dengan rapi. Ada kegiatan ekskul, ada kegiatan sholat berjamaah, ada kegiatan sholat duha, ada ngaji bersama. Nah, dengan itu, dengan adanya manajemen yang bagus di lembaga, maka partisipasi masyarakat tentunya akan meningkat. Dalam hal ini juga perlu diketahui bahwa inovasi harus menjadi kunci peningkatan mutu madrasah. Bagaimana madrasah bisa meningkatkan mutunya jika stakeholder yang ada, terutama pimpinan madrasahnya, pengurus madrasahnya tidak mempunyai inovasi, tidak punya ide-ide baru, maka madrasah akan stagnan, madrasah akan bertahan di tempat, tidak ada kemajuan. Maka di situ harus punya inovasi, penemuan-penemuan baru, apa yang harus kita visioner, harus kita rencanakan. Master plan-nya harus bagus, bagaimana madrasah supaya lebih bagus. Dengan memberdayakan SDM yang ada. Kalau perlu tanpa mempunyai beban yang banyak, ya, yaitu dengan dana yang kecil kita kelola dengan baik. Ya, yang penting masing-masing stakeholder berkolaborasi dengan baik sehingga mencapai tujuan madrasah yang lebih baik. Intinya kebersamaan. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait. Pihak madrasah harus juga saling koordinasi dengan pihak pengurus dan juga pihak komite, pihak madrasah, pihak masyarakat. Itu harus selalu berkolaborasi. Selanjutnya, penjamin mutu perlu dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan.
Jadi tim pengembangan madrasah yang telah dibentuk tadi jangan berhenti setelah madrasah itu terakreditasi, setelah itu berhenti. Tidak ada upaya lagi untuk memajukan madrasah, bukan sampai di situ. Tapi ada tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak madrasah, bagaimana mempertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan hasil perjuangan dari tim penjamin mutu tersebut. Sustainable, harus berkelanjutan. Bagaimana madrasah ini inovasinya yang sudah bagus dipertahankan, ya, dan dilanjutkan untuk mendapatkan predikat akreditasi yang tahun berikutnya. Berkelanjutan artinya setiap kita laksanakan dalam 5 tahun sekali dalam akreditasi itu harus berlanjut, karena selama madrasah itu belum dibubarkan, selama madrasah itu masih ada izin profesionalnya, maka di situ tetap madrasah harus berinovasi, harus berkelanjutan. Ya, maka dari itu harus ada regenerasi kepengurusan, baik dari tingkat yayasan, pengurus madrasah, kepala madrasah, dan tenaga pendidik lainnya. Harus berkelanjutan. Maka dari itu perlu adanya kerjasama yang baik. Yang terakhir yaitu adanya kolaborasi semua pihak adalah keharusan, menjadi kewajiban dari sebuah lembaga untuk bisa menjadi lebih baik dan maju. Bapak dosen yang saya hormati, dari berbagai penjelasan dari awal sampai akhir, kiranya saya dapat menyimpulkan bahwa inovasi adalah suatu keharusan bagi sebuah lembaga. Karena tanpa adanya inovasi, madrasah akan tetap berhenti. Bahkan madrasah itu tidak akan ada perubahan. Madrasah tetap berjalan di tempatnya. Maka sementara kemajuan zaman, teknologi semakin berkembang. Maka dari itu madrasah yang kami kelola ini, kami punya ide bagaimana membuat madrasah digital. Solusinya, semua guru harus menguasai teknologi informasi. Alhamdulillah madrasah sudah ada internet. Tinggal bagaimana sistem pembelajaran itu berbasis IT. Maka dengan adanya madrasah digital ini, baik itu guru maupun siswanya itu selalu memberikan inovasi dengan menggunakan media yang ada, yaitu menggunakan media elektronik. Sehingga dalam bentuk ujiannya, bentuk penilaiannya itu sudah berbasis digital. Maka dengan adanya program madrasah digital ini, semoga dengan program yang saya tawarkan kepada pihak yayasan, pihak madrasah, ke depannya supaya madrasah lebih baik, madrasah lebih maju, dan akan menjadi sumber, menjadi rujukan dari madrasah-madrasah yang ada di sekitar kita, bahkan di seluruh Indonesia. Maka dengan adanya program Digitali Madrasah ini, kami selalu berupaya untuk mencari solusi, mengajukan program berupa bantuan dari pihak terkait supaya mendapatkan sarana yang memadai, yaitu tentang pengadaan komputer, terus ada juga pengadaan ruang lab khusus yang bisa belajar dengan baik untuk meningkatkan kompetensi siswa di madrasah yang kami pimpin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan saya pribadi atas nama mahasiswa Bapak dosen Pak Kamal, saya selaku PJ sekaligus mahasiswa mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Bapak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah bagi kami, khususnya dalam mengelola lembaga madrasah ini lebih baik.
Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian yang cukup sederhana. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.